Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 8 Mei 2022, berjumpa di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tanda anak manusia di langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai saat kedatangan Tuhan, mengenai hari kedatangan Tuhan, itu Matius pasal 24 ayat yang ke-36 di sana dikatakan tentang hari dan saat. Itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita tidak mungkin melanggar ayat ini. Saudara, kemudian juga diperkuat dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8 tentang masa dan waktu kedatangannya itu. Engkau tidak perlu tahu, tapi engkau akan menerima kuasa ketika hari itu terjadi. Saudaraku, pada Matius pasal 24 ayat yang ke-36 itu dikatakan bahwa tentang hari dan saat kedatangan Tuhan. Hari dan saat kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Itu dikatakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dalam tubuh, darah dan daging, masih sebagai manusia biasa seperti kita. Meskipun dia Tuhan, dia merasakan menjadi manusia darah daging. Pada saat Matius pasal 24 ayat yang ke-36 ini dikatakan Tuhan masih berada di dalam tubuh, darah dan daging. Kemudian saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8 ini Tuhan sudah berada di dalam tubuh kebangkitan. Artinya sesungguhnya, saudaraku, Tuhan Yesus sudah ngerti. Tetapi mengenai masa dan waktu itu kamu tidak perlu tahu. Tuhan katakan begitu, saudaraku. Karena mengenai waktu itu, yang akan menentukan itu Bapa di surga, menurut ketetapan Bapa di surga. Saudara, dari dua ayat ini, baik Matius pasal 24 ayat 36, ini ketika Tuhan berbadan sebagai darah daging manusia. Kemudian juga ketika Tuhan sudah bangkit dalam tubuh kebangkitan pun, Tuhan nggak mau ngomong tentang masa dan waktu kedatangan Tuhan itu. Tuhan tetap nggak mau ngomong. Saudaraku, lalu sebagai anak-anak terang, apa yang bisa kita ketahui sehingga hari itu tidak datang seperti pencuri? Seperti ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Karena kedatangan Tuhan itu, saudaraku, untuk orang-orang yang berada di kegelapan itu akan seperti pencuri. Tetapi bagi kamu anak-anak terang, kedatangan Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri. Nah, saudaraku, supaya kedatangan Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, 1 Tesalonika 5 ayat 4 itu apa yang harus kita ketahui? Kita akan baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara, jadi bagi kamu, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang hidup di dalam terang, yang tidak hidup di dalam kegelapan, maka hari itu tidak mendatangi kita seperti pencuri, melainkan Tuhan datang sebagai mempelai. Kalau mempelai itu pasti memberitahu, saudaraku. Tetapi ketika mempelai itu memberitahu tentang kedatangannya, dia tidak akan melanggar Matius pasal 24 ayat 36 tadi. Mengenai hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Kemudian seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8 tadi juga tidak akan dilanggar. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita ketahui tentang kedatangan Tuhan ini, saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang menjumpai kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria. Kita bahkan sukacita ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu. Jadi kalau yang yang takut, yang kemudian luar biasa ketakutan saat
kedatangan Tuhan itu justru saudaraku karena dia belum bersiap-siap. Dia hidup dalam kegelapan sehingga hari itu datang seperti pencuri. Tetapi kepada anak-anak terang itu Tuhan tidak akan datang seperti pencuri. Ini ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4. Nah, saudaraku, hal ini berkaitan dengan Matius pasal 24 ayat 36 bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya ditulis the day and hour. Saudaraku, itu tidak ada yang tahu. Saudaraku, hari dan jamnya itu nggak ada yang tahu. Kemudian dalam Kisah Rasul itu masa dan waktu kamu tidak perlu tahu. Tuhan Yesus katakan begitu, saudara. Dan semua ayat ini harus sinkron. Nah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, kemudian apa yang bisa kita ketahui tentang kedatangan Tuhan? Apa yang boleh kita ketahui tentang kedatangan Tuhan? Mari kita akan baca Matius pasal 24 ayat yang ke 29 sampai 36. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, perhatikan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Di sini ada tanda Anak Manusia di langit. Tanda di sini juga ditulis persis dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 ke-2. Saudaraku, Simeon, saudaraku. Simeon, saudaraku, artinya satu perlambang. Pada waktu itu akan tampak perlambang Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Saudaraku, jadi yang akan dikatakan oleh Tuhan itu adalah tandanya. Saudara, nanti kita akan perjelas tentang hal itu. Tanda tentang kedatangan Tuhan. Tanda tentang Anak Manusia di langit. Tanda Anak Manusia di langit itu seperti apa? Ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakalanya yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, Tuhan ini akan menyuruh keluar utusan-utusannya, angelos. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Itulah malaikat-malaikat yang diutus untuk keluar dan meniup sangkakala di akhir zaman. Saudaraku, nanti ini kaitannya dengan ayat-ayat yang di bawahnya. Nanti ketika orang berada di dalam kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung itu, saudaraku, maka angkatan itu tidak akan berlalu. Saudaraku, orang yang menjumpai waktu ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, ketika Tuhan mengorbit ke-7 bintang, ketika Tuhan mengorbit hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk menyatakan kuasanya di akhir zaman. Saudaraku, orang yang menjumpai kepemimpinan bintang-bintang Tuhan di akhir zaman ini, angkatan ini tidak akan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam ayat yang ini, kita ulangi lagi ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Peniupan sangkakala itu nanti pelaksanaannya adalah di Wahyu, mulainya Wahyu pasal 8, saudaraku, ketika 7 malaikat itu diberi amanat untuk meniup sangkakala. Itu Wahyu pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi
ketika nanti seseorang jemaat itu menjumpai kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang tadi, itu yang di dalam Injil Matius ini disebut sebagai Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang di dalam genggam tangan kanannya, hamba-hamba yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman. Ketika orang menjumpai kepemimpinan malaikat-malaikat sidang ini, saudaraku, maka angkatan itu tidak akan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudaraku, ini ambang pintu dari kegerakan kitab Wahyu. Kalau di dalam ayat yang ke-31 tadi, saudaraku, Matius pasal 24 ayat ke-31 tadi, saudaraku, ambang pintu kegerakan kitab Wahyu itu adalah ketika Tuhan mengutus keluar malaikat-malaikatnya. Ketika Tuhan nanti melantik, mentahbis hamba-hambanya yang disebut 7 bintang itu untuk mengumpulkan jemaat-jemaatnya dari seluruh penjuru bumi, menyatukan jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi, dari berbagai denominasi gereja, organisasi gereja, menjadi organisme tubuh Kristus. Ketika Tuhan melantik hamba-hamba Tuhan yang sedemikian, saudaraku, maka saudaraku, angkatan ini tidak akan berlalu. Kalau saudara nanti menjumpai kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, maka angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Ayat yang ke-33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Amin. Saudaraku, jadi angkatan yang melihat ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, ketika Tuhan mengangkat hamba-hambanya yang disebut 7 bintang. Saya sudah sampaikan, di akhir zaman Tuhan akan mengorbit hamba-hamba yang luar biasa, yang sangat diurapi, yang merupakan tangan kanannya Tuhan, yang disebut 7 bintang, 7 malaikat sidang. Di Wahyu pasal 10 disebut 7 guru. Saudaraku, ketika Tuhan menyuruh keluar 7 guru itu, saudaraku, menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, kemudian dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya untuk mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru bumi. Saudaraku, ketika ini terjadi, saudaraku, saudara menjumpai kepemimpinan ke-7 guru, saudara menjumpai kepemimpinan ke-7 bintang, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saudaraku, tentang perumpamaan pohon ara tidak saya bahas, sebab sudah ada hamba Tuhan lain yang membahasnya. Saudaraku, saya membahas dari yang ayat 31, yaitu ambang kegerakan kitab Wahyu itu adalah ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, ketika Tuhan mentahbis, melantik hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman untuk menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, untuk memberitakan kabar sukacita tentang kedatangan Tuhan ke arah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke arah harpazo. Jadi yang diberitahukan itu bukan hari dan tanggalnya loh, saudaraku, tetapi yang akan diarahkan, yang akan diberitakan, saudaraku, itu mengenai hari harpazo nanti, bukan hari kedatangan Tuhan. Saudaraku, kalau hari kedatangan Tuhan, Tuhan sendiri tidak akan melanggar perkataannya sendiri. Ayat-ayat ini tidak akan tumpang tindih. Jadi Tuhan tidak akan melanggar perkataannya sendiri, melainkan apa yang nanti akan dibawa, saudaraku, amanat yang dibawa, saudaraku, oleh 7 bintang itu, oleh malaikat-malaikat itu, saudaraku, itu adalah membawa jemaat-jemaatnya nanti kepada arah harpazo.
pengangkatan dan pengungsian itu hari yang nanti akan diketahui sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-10. Jadi bukan hari kedatangan Tuhan yang akan diketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-34, saya ulangi, dari Matius pasal 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Tentang perumpamaan pohon ara sudah ada yang menyampaikan, hamba Tuhan yang lain. Saya tidak akan sampaikan hal itu. Saya akan sampaikan mengenai ayat yang sebelumnya, yaitu ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ketika Tuhan mentahbis hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu. Saudaraku, ketika saudara itu menjumpai kepemimpinan 7 bintang itu, maka angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Amin. Saudaraku, kemudian ayat yang 35 dari Matius pasal 24, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perhatikan ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan masih hidup di dalam darah daging seperti kita. Dia Tuhan yang maha besar, tapi merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi manusia darah dan daging seperti kita. Dan pada saat itu dia berkata, dan tentang hari dan saat, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu memang ditulis lebih spesifik, tentang hari dan jam, ya saudaraku, itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudaraku, ayat ini tidak akan pernah dilanggar Tuhan. Saudara, kemudian tanda anak manusia di langit yang diberitahukan oleh Tuhan. Saudaraku, bukan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tapi yang diberitahukan itu ternyata tanda anak manusia di langit. Saudara, kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Yang dimaksud tanda anak manusia di langit itu apa? Saudaraku, kita akan baca. Yuk, saudaraku, ini menarik sekali, saudara, supaya saudara mengerti rahasia di akhir zaman, bahwa Tuhan itu memang tidak akan ngomong hari dan tanggal, bulan, tahun kedatangannya, tapi yang akan dikatakan itu adalah tanda. Saudaraku, tanda anak manusia di langit yang akan diberitahukan oleh 7 bintang, sebagaimana dulu bintang Bethlehem itu menuntun orang Majus kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus, maka di akhir zaman ke-7 bintang ini akan mengarahkan gereja-gereja, jemaat-jemaat akhir zaman itu kepada satu arah yang hakiki, yaitu lahirnya anak laki-laki. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Lahirnya anak laki-laki itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan, itu adalah lahirnya jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman, yang mencapai taraf rohani ruang Maha Kudus. Mereka akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Itu tanda anak manusia di langit. Itu yang dibawa oleh ke-7 bintang. 7 bintang itu nanti arahnya ke sana, membawa jemaat mengerti tanda besar di langit, mengerti tanda anak manusia di langit itu. Jadi yang diberitahukan oleh 7 bintang itu nanti juga bukan tentang hari kedatangan Tuhan, bukan tentang hari dan saat kedatangan Tuhan. Hari Rabu Pon, Rabu Kliwon, misalkan gitu, tanggal berapa, itu nggak akan diberitahukan, saudaraku. Tetapi yang akan diberitahukan itu adalah tanda anak manusia di langit. Hari Harpatso yang diberitahukan itu nanti, saudaraku. Jadi Tuhan tidak melanggar firman-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, kedua, kemudian ayat yang kelima. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nah, itu Simeon, saudaraku, sama dengan tadi, saudaraku, tanda anak manusia di langit di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 tadi, sama Simeon, saudaraku, artinya satu perlambang.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini juga termasuk tanda, saudaraku. Jadi ini bukan hurufiah, saudaraku. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini bukan sesuatu yang lahiriah, tapi ini termasuk tanda. Tadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2. Ini termasuk tanda. Inilah tanda anak manusia di langit, saudaraku. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Tiba-tiba harpazo. Saudaraku, ini yang menjadi tanda. Nanti saudaraku, yang menjadi tanda anak manusia di langit. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, ini yang dibawa, berita ini yang dibawa oleh 7 bintang tentang hari harpazo, tentang hari pengangkatan. Kemarin sudah saya bikin satu lagu ya, saudaraku, harpazo. Saat pengangkatan tiba, meskipun saya juga nggak sebut harinya, saudaraku. Tetapi nanti tokoh-tokoh akhir zaman itu arahnya kan ke sana, bukan memberitakan mengenai kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tapi yang akan dibawa oleh tokoh-tokoh itu, saudaraku, nanti adalah berita tentang menyatunya gereja Tuhan, tentang gereja yang sempurna yang akan diangkat oleh Tuhan, dan nanti itu ada waktunya, saudaraku. Jadi yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah tanda Simeon, saudaraku, bukan hari kedatangannya, tapi Tuhan hanya memberikan tanda. Kalau sudah diberi tanda, saudaraku, kalau tanda itu sudah diberikan oleh Tuhan, maka yang terjadi, saudaraku, 1260 hari kemudian Tuhan itu akan datang. Jadi kalau tanda anak manusia di langit ini sudah, saudaraku, nanti dinyatakan, maka itu sudah bisa dihitung. Nanti 1260 hari lagi ini Tuhan Yesus akan datang, saudaraku. Jadi yang diberikan oleh Tuhan, yang diberitahukan oleh Tuhan, itu adalah tanda yang terjadi 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan, yaitu saat hari harpazo. Ini yang akan kita ketahui, ini yang akan jemaat-jemaat ketahui, ini yang akan hamba-hamba Tuhan ketahui, yaitu hari harpazo. Jadi bukan hari saat kedatangan Tuhan, tapi yang akan diketahui oleh hamba Tuhan, oleh jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman, itu adalah hari harpazo dan hari pengungsian. Kapan itu, saudaraku? Hari harpazo dan pengungsian ini pun, saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan yang ke-14, itu pun tidak boleh dikatakan saat ini, saudaraku, dan hanya boleh dikatakan sekali, ketika nanti Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu digenapi. Nah, sudah jadi paham? Nanti hari harpazo, saat nanti orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus dan orang-orang yang akan diungsikan, saudaraku, itu harus mengungsi. Itu harinya akan diberitakan, tidak ada penundaan lagi untuk masa pengangkatan tiba. Tidak ada penundaan lagi untuk masa pengungsian tiba. Tidak ada penundaan lagi untuk masa antikris terjadi. Itu yang akan diberitakan oleh malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Saudara, jadi ini pun, saudaraku, mengenai hari harpazo, hari tentang tanda anak manusia di langit. Ini hari harpazo, saudaraku. Yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah tanda anak manusia di langit, tanda harpazo. Hari harpazo ini pun tidak boleh dikatakan saat ini,
Sekarang nggak boleh dikatakan, saudaraku, sebelum Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu digenapi. Jadi kalau ada orang yang ngomong nanti tahun ini, tanggal ini akan terjadi pengangkatan saat ini, saudaraku, itu salah. Saudaraku, ngedebus, saudaraku. Tetapi ketika saatnya digenapi, Wahyu pasal 10 itu digenapi, nanti jemaat yang sempurna akan harpazo, jemaat yang mencapai ruang kudus akan diungsikan, dan dunia akan dilanda masa antikris. Itu nanti pemberitahuannya adalah di Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saudaraku, ini profil dari malaikat yang membawa berita harpazo dan pengungsian. Saudaraku, saya belum bisa menyebut ini nanti dalam bentuk malaikat berdimensi gaib atau seperti apa, saya belum bisa katakan saat ini, saudaraku. Tetapi pada saat itu akan ada pemberitaan dari surga, saudaraku, mengenai hari harpazo itu. Di mana hari harpazo, di mana hari pengungsian, di mana masa antikris itu harus segera terjadi dan tidak ada penundaan lagi. Saudaraku, kita akan baca ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat yang keempat, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, malaikat yang berwajah matahari ini sebetulnya ini membawa berita mengenai hari harpazo. Ia berseru nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ini berita tentang harpazo itu suara seperti itu, digambarkan seperti auman singa yang mengaum. Ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai raja. Jadi saudaraku, dia membawa karakter Tuhan Yesus Kristus sebagai raja. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Yang nyaut, saudaraku, yang menyauti, yang mengerti, yang mendengar berita hari tentang harpazo, hari tentang pengangkatan dan pengungsian itu tujuh guru. Saudaraku, tujuh bintang yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan sebagai tujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Nanti yang akan nyaut, yang akan mengerti hari harpazo, hari pengungsian, itu tujuh guru. Saudaraku, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Dari malaikat yang berwajah matahari tadi, saudaraku, saya belum bisa bercerita tentang malaikat yang berwajah matahari ini. Saudaraku, ini diteruskan kepada tujuh guru. Jadi nanti yang akan mengerti hari harpazo, bukan hari kedatangan Tuhan, ya tetap Tuhan tidak akan melanggar apa yang difirmankan. Yang akan mengerti hari harpazo dan pengungsian itu nanti tujuh bintang atau tujuh guru, bukan orang lain. Yang pertama tahu itu tujuh guru, yang menyauti auman malaikat dari surga itu adalah tujuh guru yang nanti akan diteruskan kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi dan seluruh jemaat di seluruh penjuru bumi. Sudah yang dikasih Tuhan, ayat yang keempat saya ulangi. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Ini Yohanes dulu tuh sebetulnya ngerti, saudaraku, tapi karena etika surga, seperti Tuhan Yesus, ketika di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8, itu Tuhan Yesus sudah ngerti, tapi Tuhan tetap ngomong, kamu tidak perlu tahu waktu dan masa.
yang ditetapkan Bapa menurut kehendaknya. Saudaraku, seperti itu. Tetap Rasul Yohanes pun tidak melanggar etika surga ini. Nah, saudaraku, ketika 7 guru itu selesai berbicara, selesai mendengar auman pemberitaan dari surga yang dibawa oleh malaikat yang berwajah matahari tadi, langsung disaut ke 7 guru tadi, diterima ke 7 guru tadi berita tentang hari harpazo itu, saudaraku, berita tentang pengungsian itu diterima oleh ke-7 guru tadi, saudaraku. Sebetulnya Rasul Yohanes itu dulu mau menuliskannya hari ini, tanggal sekian, tahun sekian. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Karena belum waktunya, saudaraku, waktu itu belum boleh. Saat ini pun belum boleh dikatakan, saudaraku. Karena memang belum dinyatakan oleh malaikat yang turun dari surga itu. Wahyu pasal 10 ayat 1 itu. Berita tentang harpazo itu memang belum dinyatakan saat ini. Kalau sudah dinyatakan, nanti akan diberitakan, diteruskan, saudaraku, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi ini, dan juga jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi. Tapi saat ini, saudaraku, hari harpazo dan hari pengungsian itu belum diberikan pesan oleh malaikat yang kuat yang turun dari surga ini, karena kita, saudaraku, kita belum masuk di dalam kegenapan Wahyu pasal 10 ini. Nanti pada saatnya pasti akan diberitakan. Ayat yang kelima, berita apa yang diaumkan tadi, saudaraku, yang disuarakan, yang diserukan oleh malaikat yang turun dari surga, sehingga suaranya seperti singa yang mengaum tadi. Saudaraku, ayat yang kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Saudaraku, tidak akan ada penundaan lagi. 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi yang akan diberitahukan oleh Tuhan, saudaraku, itu bukan hari H saat Tuhan Yesus Kristus datang, tetapi tentang tanda anak manusia di langit. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, ayat 5. Saudaraku, tentang terjadinya jemaat-jemaat yang sempurna yang nanti akan harpazo. Kalau pengangkatan itu sudah terjadi, saudaraku, maka saudaraku, kedatangan Tuhan itu sudah menjadi jelas, menjadi mengerti. Tinggal menghitung 1260 hari lagi. Kalau masa pengungsian itu sudah terjadi, maka kemudian dunia dilanda masa antikris yang lamanya 42 bulan. Jadi masa harpazo dan pengungsian ini bersamaan, ya saudaraku. Ini cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Untuk orang yang mencapai ruang Maha Kudus langsung harpazo. Tetapi untuk orang-orang yang mencapai ruang kudus di
diungsikan selama 1260 hari. Kemudian untuk kanak-kanak rohani, sudah saya jelaskan kemarin, mereka terpaksa harus berhadapan dengan antikris dengan segala macam konsekuensinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah mengenai hari Harpaso, tanda anak manusia di langit. Tuhan tidak akan melanggar apa yang dikatakan sendiri dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, bahwa hari dan jam Tuhan tidak akan pernah ngomong tentang kedatangannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, tentang masa dan waktu kamu tidak perlu tahu, saudaraku, tetapi Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan akan memberikan kuasa kepada malaikat-malaikat yang diutusnya. Aku akan mengutus malaikat-malaikatku untuk mengumpulkan jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi. Matius pasal 24 tadi, saudaraku. Matius pasal yang ke-24 ayat 31 tadi, saudaraku, dikatakan seperti itu. Ketika itu terjadi, saudaraku, maka angkatan itu tidak akan berlalu. Ketika saudara nanti menjumpai kepemimpinan hamba Tuhan yang berkarakter 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, angkatan itu tidak akan berlalu. Cirinya apa toh, saudaraku, hamba Tuhan yang digenggam dalam tangan kanan Imam Besar Agung itu? Ucapannya, saudaraku, itu seperti Musa. Dia bernubuat mengenai bencana, wabah terjadilah. Bernubuat mengenai tsunami terjadilah. Bernubuat mengenai meteor jatuh terjadilah. Bernubuat mengenai perang dan sebagainya terjadilah. Bernubuat mengenai gempa bumi terjadilah. Seperti Musa, karena dia nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana pekerjaannya. Dia menjadi eksekutor dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara, itu 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Urutannya seperti itu. Kitab Wahyu itu kuncinya nanti ada di 7 bintang itu. Kalau saudara memahami ke-7 bintang, maka seluruh kitab Wahyu nanti saudara akan menjadi lebih mudah, jelas. Bahkan kalau sudah berkemurahan untuk menjadi mempelai Kristus atau bahkan menjadi orang-orang yang harpaso itu, saudaraku, nanti saudara akan betul-betul paham. Alurnya itu kitab Wahyu itu begitu jelas, saudaraku. Jadi yang diberitahukan oleh Tuhan itu adalah tanda anak manusia di langit. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Sebagaimana dahulu bintang Bethlehem itu menuntun orang Majus ke tempat Tuhan Yesus Kristus lahir, maka hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang ini nanti, saudaraku, akan membawa jemaat-jemaat Tuhan kepada arah kesempurnaan, yaitu membentuk jemaat yang sempurna, yang nanti akan harpaso, yang akan membentuk tanda anak manusia di langit. Tanda, saudaraku, Simeon. Jadi apa yang ditulis dalam Matius tadi sama yang ditulis dengan dalam Wahyu pasal yang ke-12, ya saudaraku. Jadi tanda anak manusia, tanda ini Simeon, saudaraku, sama dengan yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, tanda. Dan pelaksanaannya itu Wahyu 12 ayat yang ke-5, ketika nanti gereja akhir zaman itu melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.